Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menurut Islam. Adapun rumusan masalah yang kami bahas di sini, yang pertama itu bagaimana kriteria keadilan dalam bisnis syariah, yang kedua bagaimana prinsip hubungan majikan dan pekerja, yang ketiga bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan menurut Islam. Yang pertama itu kriteria keadilan dalam bisnis syariah. Yang pertama itu keadilan dalam Islam. Al-Quran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari kata adil. Kata-kata sinonim seperti qist, hukum, dan sebagainya digunakan oleh Al-Quran dalam pengertian keadilan, sedangkan kata adil dalam berbagai-bagai bentuk pengertian dan penggunaannya boleh saja kehilangan. Yang kedua itu bisnis dalam Islam. Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Yang selanjutnya itu ada dalam bisnis. Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Kemudian yang ketiga ada keadilan bisnis menurut Islam. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda bagi kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Next, itu ada materi yang kedua, yakni prinsip hubungan majikan dan pekerja. Setiap orang menyadari bahwa antara perusahaan atau pemilik satu pekerjaan dan tenaga kerja terjalin satu hubungan yang saling menguntungkan. Perusahaan membutuhkan skill atau keahlian para karyawannya, sedangkan karyawan membutuhkan imbalan atas pekerjaannya. Karena hubungan mereka adalah hubungan yang saling menguntungkan, maka idealnya di antara mereka terbentuk interaksi yang berimbal balik. Perusahaan mempercayai karyawan dan sebaliknya, karyawan mempercayai perusahaan. Fakta di lapangan telah membuktikan bahwa banyak jadi majikan yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan banyak dengan upah sekecil mungkin, dan sebaliknya karyawan memiliki impian untuk mendapatkan upah yang sebesar mungkin dengan pekerjaan yang seringan mungkin. Perbedaan semangat di antara kedua belah pihak semacam ini seringkali menimbulkan gesekan dan perselisihan. Dan adanya perselisihan antara majikan dan karyawan adalah suatu hal yang mengganggu kelangsungan dunia usaha secara umum dan kepentingan kedua belah pihak secara khusus. Kemudian materi yang selanjutnya itu materi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.
Demikian presentasi dari kelompok 10, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.